Selamat pagi sobat pencinta sejarah. Jadi kita sekarang masih di area Makom Syekh Kuro. Setelah waktu suruk selesai ini sudah terang, jadi kita akan lanjut di salah satu makam yang penting sekali, yaitu beliau juga seorang ulama besar, yaitu Syekh Bentong. Istilahnya tuh handicapnya belum ini ya. Iya. Masih ngegrip lah ini. Cukup segini. Beli berbagai macam kebutuhan termasuk ikan di daerah sini. Zamannya yaitu zaman Mongol. Di belakang kita ini, view-nya cukup bagus, keren banget. Outstanding line. Kapolja inilah lebarnya sungai kayak gini, loh. Ya. Ternyata ini ada kopi. Ya. Wih. Orang yang lain yang tahu Syekh Bentong, ya itu ngelanjut ke Gresik, dengan Sunan Ampel, terus mulai ada, waktu itu belum ada Wali Songo, tapi dia mulai bagi-bagi. Nah, itu dari Campa semua, dari sendiri suku, tidak berlanjut ya? Dari suku, iya enggak, dia diserang Vietnam. Diserang Vietnam habis dia ya. Kalau pada saat Majapahit udah nggak ada ya. Jadi dia juga hancur juga. Jadi makanya ulama-ulamanya kesini kayak gitu. Sobat penjajah, kita sekarang sudah sampai di makam masjid atau makam Syekh Darugem atau Syekh Bentong. Pada saat 1418 untuk trip untuk yang kedua kalinya Syekh Kuro mengunjungi Pulau Jawa dari Malaka, beliau datang bersama armada Laksmana Chengho. Beliau tidak sendiri, beliau juga ditemani oleh Syekh Bentong yang merupakan juga ulama dari Campa. Nama asli beliau adalah Tan Buat. Beliau datang ke Kerawang dari Tanjung Pura, mendirikan pesantren, membantu mendirikan pesantren juga di Kerawang. Beliau ini adalah santri kesayangan, dibilang begitulah ya, santri kesayangan. Kalau beberapa referensi dibilang anak gitu ya, putra dari Kuro, tapi bisa jadi beliau ini adalah santri didikan beliau yang sangat sayangi. Beliau ini sebenarnya juga seorang saudagar gitu ya, saudagar. Jadi setelah membantu membuat pesantren di Karawang, beliau melanjutkan perjalanan menuju Jawa Timur, tepatnya ke daerah Gresik. Di Gresik beliau belajar dengan bertemu dengan Sunan Ampel. Beliau di sana satu lagi info, beliau ini beserta istri juga dari Campa, kemudian mempunyai seorang putri yaitu Siubanji. Siubanji ini menjadi istri dari Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit. Karena memang kalau di Jawa Timur ini beliau ke sana pasti kan tantangan mensiarkan agama adalah di sana ada berdiri suatu kerajaan yang sangat dikdaya di Nusantara, yaitu Majapahit. Jadi beliau di sana bersiar, berdagang, kemudian putrinya diminta menjadi istri dari Prabu Brawijaya meskipun sebagai selir. Beliau sempat mengandung seorang bayi ya, mengandung seorang anak putra kemudian, namun dikarenakan permaisuri Dwarawati waktu itu cemburu, boleh dibilang gitu ya, kurang menyukai selir ini, akhirnya selir ini diberikan oleh putra dari Prabu Brawijaya yang ada di Palembang, yaitu Arya Damar, atau kalau zaman dulu istilahnya itu Suwantiong gitu. Jadi pada zaman dulu yang namanya bangsawan diberikan
istri dari raja itu tidak boleh ditolak. Jadi beliau menerima sebagai istri hingga lahirlah seorang anak yang tentu kita semua tahu beliau adalah Raden Fatah, atau kalau Syekh Gentong memberi nama adalah Jinbun yang artinya kuat. Jadi kebayang beliau ini adalah kakek dari raja pertama Demak. Mudah-mudahan info ini bisa memberikan makna buat kita betapa beliau ini adalah seorang ulama besar, tidak hanya mempunyai keturunan yang menjadi raja, tapi beliau juga adalah pencetus Wali Songo, formatur Wali Songo yang termasuk formatur Wali Songo yang pertama. Demikian info mengenai beliau Syekh Darugem atau Syekh Gentong atau Tan Kuat. Kita ikutin terus penerusannya. Ini jalan-jalan overland. Kalau dari sini ya, itu ada Gunung Batu juga di sana. Ya inilah sungainya gitu. Jadi ini sebenarnya satu area. Di satu area Sekuro. Jadi ini sebenarnya kayak pulau ya Pak ya? Emang pulau Pak tadi. Ini pulau, di sekitarnya ini sawah Pak ya? Iya. Dikelilingi sawah. Dikelilingi sawah. Terus kita juga sebenarnya nggak jauh dari laut ya Pak ya? Enggak jauh. Bahkan mungkin zaman dulunya di sini ini memang rawa-rawa laut ya. Iya. Ini namanya disebut pulau ya karena memang itu pulau ya Pak, pulau di Iya. antara air-air. Nah, ini artinya apa nih? Ini sumur keramatnya ini. Ini sumur keramat apa Iya. ya? Saya bentol. Oh, sumur keramatnya Syekh Cuma Gentong di tengah. Oh, posisinya di tengah. Kalau boleh saya masuk ya Pak ya? Iya, cuman dalam Pak. Ini yang nggak sampai sini aja. Oh, ini sumur keramat dari di sebelah kanannya itu masjid dari ada komunitas Tionghoa Muslim ya yang Lanjut. Oke, melanjutkan cerita mengenai beliau Syekh Gentong. Jadi beliau adalah formatur awal Wali Songo zaman Sunan Ampel ya. Jadi selain itu pada saat cucunya sudah menduduki kerajaan Demak Bintara pada waktu itu, Pak Bintoro gitu ya. Jadi beliau juga merupakan penasihat kerajaan. Jadi dari sisi berdakwah, beliau ini sudah sebelum Wali Songo ini terbentuk, kemudian pada waktu sebelum terbentuk ini sudah ada bagi-bagi tugas gitu ya. Beliau berkewajiban atau memiliki daerah sekitar Lasem dan Tuban untuk mensiarkan agama Islam. Kemudian pada saat Demak Bintoro telah berdiri, beliau ini tetap menjadi Wali Songo. Kemudian beliau juga merupakan penasihat kerajaan. Jadi bisa dibayangkan, bisa kita maknai bahwa beliau ini adalah salah satu tokoh yang sangat-sangat penting sekali dalam siar agama, bukan cuma di Jawa Barat tapi juga di Jawa pada umumnya atau lebih luas lagi Indonesia. Setelah beliau melakukan siar-siar agama di masa tuanya, beliau kembali ke titik awal beliau hadir di Pulau Jawa, yaitu di
Karawang, beliau menemui kembali gurunya yaitu Syekh Kuro, hingga akhirnya melanjutkan syiar agama di daerah Dusun Pulau Bata atau daerah sini, hingga akhirnya beliau juga dimakamkan di komplek makam bersamaan dengan Syekh Kuro. Kemudian cerita kisah mengenai beliau yang kita muliakan yaitu Syekh Bentong, di mana semoga kita bisa menghargai jasa beliau dalam hal agama Islam, dalam hal meningkatkan agama Islam. Terima kasih sudah menonton. Semoga konten kita kali ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lokasi komplek pemakaman Syekh Kuro dan Syekh Bentong ini, kalau tadi kita datang masih sangat pagi sekali, pada waktu subuh. Nah sekarang kita udah terang, bisa dibayangkan memang lokasi ini kalau disebut apa Pak? Dusun Pulau Bata dan atau kelurahan Pulau Masikin. Artinya ini Pulau Kelapa ya. Iya. Artinya ini memang seperti pulau di antara sawah-sawah gitu ya. Ini kita sekarang masih jam 6:30, jadi masih pagi sekali. Sawah-sawah masih sedikit diliputi kabut-kabut.